dibayangkan nih kalau di lingkungan kita ada 4 wanita, 3 di antaranya itu terancam osteoporosis. Ya, kenapa? Ya itu tadi. Ya, karena wanita memiliki hormon yang terkait dengan kolagen tadi, hormon estrogen. Ya, usia kita terus bertambah, maka estrogen kita juga akan menurun. Ya, pada saat kita ditandai dengan estrogen menurun, ini tanda-tanda tulang juga mulai bermasalah. Makanya usia di atas 45 tahun biasanya sudah mulai muncul tuh keluhan-keluhan pada tulang kita. Ya, jalan dikit udah capek, ya sendinya nyeri gitu, atau misalnya di atas 50 resiko patah tulang juga cukup tinggi. Ya, kenapa? Karena memang osteoporosis ini kadang-kadang ya tanpa kita sadari, tahu-tahu sudah patah dulu, baru kita ketahuan tulang kita sudah keropos. Ya, maka hari ini kita bisa mengetahui gejala-gejala atau faktor-faktor pemicu ancaman osteoporosis ini terjadi pada tubuh kita, sehingga kita bisa melakukan pencegahan dini supaya jangan sampai kita keropos tulang dulu baru kita cari solusi. Tapi untuk yang sudah terlanjur keropos tulang, kita juga jangan khawatir ya, karena UNM hadir ini mensupport Bapak dan Ibu kalau memang sudah memiliki masalah pada tulang, misalnya tulang itu patah, mempercepat proses pemulihannya ya, sehingga semennya ya penyatu tulangnya ini dipenuhi dari UNM. Nah, kita lihat sini. Apa itu osteoporosis ya? Osteoporosis sebenarnya terdiri dari dua kata, osto dan porosis ya. Istilahnya adalah tulang dan keropos ya. Jadi osteoporosis adalah keropos tulang ya. Jadi penyebabnya sendiri adalah karena massa tulang yang terus menurun sehingga akan mengakibatkan rendahnya kepadatan tulang kita. Ya, dan osteoporosis ini ya, adalah penyakit yang harus diwaspadai sejak dini ya. Dulu penyakit pengeroposan tulang itu biasanya ancamannya lebih ke usia lanjut dulu ya. Tapi karena zaman kita yang semakin modern ya, gaya hidup kita yang pengennya cepet-cepet instan ya, dan juga pergerakan kita yang juga menurun ya, ibaratnya kita malas bergerak, ini akan mempengaruhi terhadap kekuatan tulang kita ya. Nah, gaya hidup yang tidak sehat ini apa aja nanti kita bisa lihat ya. Sebelum lanjut kita lihat ancaman osteoporosis ya. Tadi saya sampaikan bahwa 1 dari 4, 2 dari 5 ya kalau di Indonesia ini ya sudah pernah dipublikasikan oleh Puslitbang Gizi Detes, dikatakan bahwa 2 dari 5 orang Indonesia ini memiliki risiko mengalami patah tulang atau osteoporosis. Ya. Nah, kenapa? Karena memang ya osteoporosis ini tadi terkait dengan ancaman hormonal, ya penuaan, gaya hidup, ya, terus juga tindakan kurang gerak ya karena faktor yang tadi itu biasanya kita udah malas. Biasanya kalau nonton TV ya dulu kan nggak ada remote, kita maju duduk sendiri gitu. Sekarang udah ada remote jarak jauh sambil tiduran gitu, jadi malas untuk bergerak. Ini akan berpengaruh terhadap tulang kita ya. Nah, ancaman dari keropos tulang ini akan mengakibatkan tubuh kita jadi mudah bungkuk ya, memendek, tulang mudah patah dan retak, dan adanya sakit punggung berkepanjangan ya. Jadi kalau kita sudah pernah mengalami beberapa masalah ini ya, ini tanda-tanda ya kekuatan tulang kita sudah memiliki masalah. Karena pada saat kita mengalami sakit punggung berkepanjangan, ini bisa saja ada kaitannya, mungkin ada tulang kita yang retak, ya terjadi bulging. Ya, bulging itu tonjolan cairan sendi ya yang menekan saraf ya, dan ini akan memberikan respon rasa nyeri ya. Nah, ini kalau bulgingnya ya tidak dibenerin ya, maka sakit punggung ini akan berkepanjangan. Maka pada beberapa kasus ya kalau mereka jujur memberikan informasi secara jelas, kita akan selalu sarankan selain minum BONM, lakukan senam atau pergerakan pada bagian yang bermasalah ya. Nah, ini kita lihat gejala osteoporosis ya, ini adalah awalnya nyeri tumpul ya di tulang atau otot, nyeri punggung yang sangat rendah atau nyeri. Awal-awalnya tidak terlalu terasa, makanya seringkali kita abaikan, cuma sakit-sakit otot, sakit-sakit tulang gitu ya. Padahal ini bisa saja respon bahwa sebenarnya tulang kita sudah memiliki masalah, dan bahkan sekali kadang-kadang tidak terdeteksi ya, tahu-tahu tulang kita udah patah dulu baru ketahuan
tulangnya udah kropos ya. Nah tulang-tulang ini ya biasanya yang sering terjadi kropos tulang mengalami patah atau fraktur biasanya di area tulang belakang, panggul dan pergelangan tangan ya. Nah, osteoporosis ini terbagi dua Bapak dan Ibu ya, boleh kita kenali lah sedikit-sedikit gitu. Jadi kalau nanti ketemu ada orang yang ada yang pengen kita jelasin secara luas, ini kita bisa sampaikan bahwa kropos tulang itu ada dua, primer maupun sekunder ya. Nah, kalau primer ini biasanya hubungannya sama usia ya. Usia ya, yang tadi saya bilang semakin umur kita bertambah, kalau yang wanita ya hormon menurun, estrogennya ya maka kolagen juga akan menurun ya. Tapi ada juga yang namanya osteoporosis sekunder. Nah, ini gaya hidup dan ini sekarang paling banyak ya. Dan ini tidak hanya terjadi pada orang yang sudah usia lanjut ya, faktor gaya hidup usia dini, usia remaja pun juga banyak yang sudah mengalami tulang patah atau tulang kropos. Sorry, bukan tulang patah, tulang patah bisa saja terjadi pada orang yang kropos tulang ya. Kenapa? Karena gaya hidup tadi, misalnya makanan-makanan yang tingkat keasamannya cukup tinggi ya, sering mengkonsumsi obat-obatan atau sedang sakit tertentu, biasanya ada hubungannya dengan steroid ya. Nah, itu biasanya kalau ke dokter, kalau kita sakit kan kita dikasih supaya cepat peradangannya reda, dikasih yang namanya steroid ya, jadi sampurasun, prednison gitu ya. Kalau lagi infeksi suka dikasih itu. Ini bikin enak. Atau misalnya ada orang yang tidak tahu, misalnya pengen gemuk gitu kan, ada orang minum jamu gemuk dalam waktu singkat ya, ternyata dikasih steroid itu, jamu-jamuan atau obat gemuknya cuma di pipi doang ya, badannya tetap kurus. Nah, itu hati-hati ya, biasanya suka dicampur sama steroid. Nah, steroid ini juga akan berisiko membuat tulang kropos ya. Maka kalau orang yang memang sering kali dikasih atau sering mengkonsumsi obat steroid ini biasanya orang yang mengalami gondok ya, gangguan tiroid ya, biasanya dokter akan kasih dia, atau kasus autoimun ya, kasus autoimun seperti lupus gitu ya, dokter juga akan kasih dia steroid untuk menekan peradangan yang menjadi-jadi di tubuh dia ya, mau nggak mau, karena orang-orang yang autoimun gitu, kalau dia tingkat peradangannya nggak ditekan dengan steroid ya, terus menjadi-jadi ya. Jadi ibaratnya tuh, kalau ibarat hutan kebakaran kemana-mana gitu ya, yang tadinya sebelah sini nggak kebakaran tuh bisa kebakaran kemana-mana kalau nggak ditekan gitu asapnya. Nah, itu harus pakai steroid kalau secara medis. Kalau secara suplemen kita bisa Rescopus ya, Rescopus untuk anti radang alami yang bisa membantu untuk banyak sekali masalah-masalah kesehatan termasuk steroid ya, seperti itu. Nah, kalau kita sudah sering mengkonsumsi steroid misalnya tadi ya, ini sudah harus wajib minum bon M-nya ya, supaya Bapak dan Ibu bisa cegah dini terkena osteoporosis. Lalu perokok ya, orang yang perokok juga terancam kropos tulang ya. Nah, penyakit gastrointestinal, penyakit kayak orang asam lambung ya, obat-obatannya yang ini juga beresiko ya. Gangguan nutrisi, hiperkalsiuri dan imobilisasi. Hiperkalsiuri ini adalah kelebihan kalsium, jadi kalsium terlalu berlebihan ya juga tidak aman untuk tulang ya. Jadi memang harus secukupnya. Segala sesuatu yang sifatnya berlebihan memang tetap tidak bagus ya. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan. Nah, dan imobilisasi atau orang yang malas bergerak ya. Nah, orang yang malas bergerak ini yang suka jarang olahraga ya. Nah, ini sebenarnya bukan menjadi alasan kita karena nggak ada waktu. Sebenarnya di kantor kita bisa melakukan pergerakan, karena olahraga untuk penguat tulang itu sebenarnya gampang Bapak dan Ibu ya. Kita naik turun tangga atau berjalan ya, 1.000 langkah gitu, kalau ada aturan 1.000 langkah ya, 20-30 menit aja, atau angkat beban ya, yang nggak usah berat-berat lah, misalnya pakai aqua mineral gitu, yang botol diisi air gitu kan, itu kan ada yang 1,5 liter kanan kiri gantian itu untuk membantu ya. Atau kita kalau memang sering melakukan aktivitas duduk dalam waktu lama, setiap 2 jam sekali kita bangun, kita melakukan pergerakan supaya tulang-tulang dan sendi kita tetap terjaga kesehatannya. Selain kita penuhi nutrisi untuk kesehatan tulangnya tadi, salah satunya adalah bon M ya.
Nah, apa penyebab keropos tulang? Ya, ini sudah berulang kali dari awal sudah kita sampaikan. Salah satunya adalah hormonal. Ya, hormonal ini biasanya makanya ancaman wanita itu lebih tinggi daripada pria, 30-40%, karena wanita ini sudah ada takdirnya ya memiliki hormonal estrogen yang terkait dengan kolagennya. Jadi kalau dia menua maka estrogennya akan menurun. Ya. Jadi kita sudah sadar tuh ya wanita. Jadi ini bone penting ya dari sekarang ya supaya jangan mengalami tulang keropos. Nah enaknya kolagen sebenarnya bukan saja untuk tulang ya. Jadi manfaatnya ini juga untuk kulit. Beberapa laporan ke kita ya banyak orang yang bermasalah di apa tuh varises itu hilang ya dengan minum Bone M ya karena ternyata bagus juga untuk elastisitas dinding pembuluh darah ya. Kita tahu bahwa yang namanya varises ini kan ada terkait dengan pembuluh darah yang bermasalah ya, pembuluh darah baliknya bermasalah. Nah ini dengan minum Bone M ini ternyata bagus ya, dan beberapa literatur juga menyatakan ya ini bagus juga untuk selulit ya. Jadi kalau misalnya kita punya genetik selulit ya, atau kita memang sudah selulit, ini bisa membantu menipiskan selulit di minum dari dalam ya. Aktivitas fisik yang rendah ya, jadi kita yang memang kurang olahraga ya, ini juga terancam osteoporosis. Kebiasaan merokok ya, atau kita kurang minum kolagen, atau kita ngabisin kolagen di dalam tubuh ya pada saat kita stres menerus ya, kolagen dalam tubuh juga menurun. Atau kita minum kopi berat ya, kita tahu kopi dia menguras mineral dari dalam tubuh, ini juga akan berpengaruh terhadap keropos tulang. Nah, secara fisiologis ya ini kita lihat bentukan. Kalau tulang normal ya, ini massa tulang itu padat ya, itu kayak spong ya, spong lubangnya kecil ya, ini normalnya begini. Cuma kalau sudah bermasalah, kepadatannya berkurang, ini lubangnya gede-gede ya, lubangnya gede-gede ya. Nah, pada dasarnya secara fisiologis tulang itu dibentuk dari kolagen dan kalsium ya secara umum ya, dua unsur ini ya. Nah, tapi sebenarnya banyak unsur-unsur yang lain yang partikel-partikel lain yang juga cuma paling dominan adalah kolagen dan kalsium. Maka banyak orang yang suka makan iklan gitu ya, kalau udah keropos tulang minumnya susu kalsium ya, padahal tidak cukup punya kalsium ya. Ingat, untuk menyerap kalsium secara sempurna kita perlu kolagen, jadi tetap harus ada bantuan kolagen. Nah, enaknya di dalam Bone M seluruh unsur penguat tulang, bukan saja kolagen, tapi dia juga ada kalsium, ya, dia juga ada vitamin, ya, vitamin C. Di dalam situ juga ada prebiotik, ada probiotik, ya, yang bisa membantu untuk kesehatan tulang kita tanpa memiliki side effect atau efek samping jangka panjangnya. Justru banyak sekali manfaat selain untuk tulang sendi, kepencernaan juga sehat, gitu, ya, untuk supaya ada beberapa orang ya, banyak beberapa masyarakat gitu ya yang punya masalah tulang suka makan ikan dengan minum glukosamin dan lain sebagainya, tapi ternyata dia punya penyakit diabetes ya. Nah, glukosamin ini untuk penderita diabetes tidak aman ya, karena akan meningkatkan kadar gula yang cukup tinggi. Nah, beda dengan dia minum Bone M ya. Nah, Bone M dengan adanya kolagen hidrolase di dalamnya ini merangsang produksi glukosamin secara mandiri ya, merangsang produksi penguat tulang lainnya secara mandiri. Jadi bukan saja memenuhi kolagen, dia juga akan merangsang produksi kolagen secara alami. Jadi kita suatu saat tidak minum Bone M lagi, tidak serta-merta masalah tulang ini kembali lagi ya, enggak ya. Jadi selagi kita bisa jaga kesehatan, setelah kondisi kita sudah bagus ya, enggak harus selalu minum Bone M ya. Tapi kalau kita sudah sulit untuk menghindari faktor resiko, misalnya kita perokok berat, pengkopi berat ya, memang jarang olahraga ya, terus pengguna high heel gitu ya, mau nggak mau ya kita sudah harus rutin minum Bone M. Atau termasuk usia lanjut ya, sudah di atas 40 tahun ini harus rutin sudah minum Bone M ya, karena ancaman
untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa ukuran 3000 Dalton untuk kolagen peptide itu adalah yang sempurna. Ya, kenapa dikatakan sempurna? Karena dengan ukuran 3000 Dalton, selain dia mudah diserap oleh tubuh tanpa melalui proses cerna, dia formula kolagen yang 3000 Dalton ini yang paling mudah dikombinasi dengan raw material lain. Karena yang namanya kolagen tetap dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya, kalau untuk tulang dia perlu kalsium, gitu kan? Dia juga perlu fosfor, dia juga perlu vitamin C, D, dan lain sebagainya. Ya, nah di dalam bone M kan seluruh raw material sebagai penyempurna dari makanan tulang makanan sendi itu ada. Ya, maka 3000 Dalton adalah salah satu produk kolagen yang sempurna, yang paling mudah untuk dikombinasi dengan raw material lain. Ya, kalau hanya berdiri sendiri kolagen aja, ya lebih ke kesehatan hanya untuk ke kulit, ya. Tapi kalau untuk sendi, tulang, kita perlu raw material lain. Maka Bone M ini adalah sudah satu paket yang sempurna untuk kesehatan sendi maupun tulang. Ya, jadi kita tidak perlu tambahan-tambahan penguat tulang lain. Misalnya kita nggak perlu minum lagi tuh, ya, yang namanya kalsium. Kita nggak perlu lagi tuh konsumsi vitamin C ya untuk merangsang produksi kolagen. Itu udah lengkap di dalam Bone M ini. Dan enaknya lagi waktu kita minum Bone M ini karena dia ada prebiotik, ya. Prebiotik untuk kesehatan pencernaan, ya. Kadang-kala kalau kita minum penguat tulang atau penguat sendi, ada efek samping, mual muntah atau perut kembung. Ya, karena tajam Bu kalau untuk makanan-makanan tulang atau sendi itu kalau yang punya medis ya gitu. Ya, ini saya udah pernah ngalamin, kebetulan saya punya anak umur 13 tahun. Waktu itu terjadi patah tulang, sarafnya jadi terjepit, ya, bawa ke dokter tulang, dikasih obat untuk tulang, obat sendinya itu perutnya jadi buncit, ya, susah kentut, kembung, dikasih obat emah segala macam enggak kempes-kempes, ya, gitu. Akhirnya ya saya stop, baru 1 kali minum udah begitu, ya, sampai jungkir balik. Saya kasih Bone M, ya, ternyata kesehatan tulangnya dalam waktu 5 hari sudah sempurna, ya, dia sudah bisa bergerak, bisa berjalan kembali, dan yang enaknya lagi dia tidak merusak lambung gitu, tidak merusak pencernaan ya, karena ada probiotik ini kombinasi sempurna untuk kesehatan pencernaan. Ya, jadi enak banget. Jadi untuk Bone M ini kalau boleh saya katakan udah paling sempurna untuk kesehatan sendi maupun tulang. Ya, belum temu lagi yang lebih sempurna ya. Nah, formula Bone M ini terdiri dari hidrolysis kolagen, prebiotik, probiotik, ada vitamin, ada mineral yang semuanya berhubungan dengan penguatan tulang dan sendi. Ya, jadi kalau boleh dikatakan formula 3000 Dalton ini adalah salah satu formula kolagen yang paling ya sempurna untuk dikombinasi dengan raw material yang lain ya, dalam kondisi dia mudah diserap tanpa proses yang berat, tanpa melalui proses cerna di dalam tubuh kita ya. Maka banyak sekali masalah kesehatan sendi ya, contohnya kalau tulang nanti juga ada testimoni itu, ada yang seorang dokter gigi temannya dokter Pauline itu datang ke kita saya nungguin, ada meniskus. Apa itu meniskus? Jadi bantalan sendinya sobek, harus disuntik ya supaya sendinya nggak sakit gitu. Nah, minum Bone M ya dalam waktu 4 hari keluhannya hilang semua ya. Dia kaget, dia pikir ada steroid. Karena kalau orang itu minum sesuatu cepat sembuhnya ya, dia takutnya ada steroid di dalamnya. Ya, kita sampaikan tidak ada dokter, tidak ada steroid ya, karena kalau ada steroid justru itu kita sangat bilang itu bahaya ya, kalau terlalu berlebihan itu tidak boleh, apalagi tanpa resep dokter kan gitu. Jadi ini aman sekali. Ya. Bone M sebagai nutrisi kesehatan sendi dan tulang ini bisa dikonsumsi oleh orang sehat maupun sakit ya. Orang sakit ini biasanya lebih kayak cedera, patah tulang, saraf kejepit, masalah kesendian, pengapuran ya, gout, dan juga untuk kesehatan kulit. Nah, kalau untuk yang sehat gimana Bu Evi? Boleh aja ya, karena kan kita takut nih, apalagi kita pengguna air lagi aktivitas banyak di kantor gitu ya. Ini kan pasti akan membuat beban tubuh yang terlalu berlebihan terhadap sendi lutut, sendi pergelangan kaki ya, termasuk jari-jari ya,
takutnya ada cedera tanpa kita sadari yang akhirnya beresiko patah tulang atau gangguan sendi. Nah, dengan kita pakai Bone M ini bisa dijaga, ya. Gitu. Ya, Bu Leri nggak ada di samping saya jadi bengek. Ya. Nah, ini cara konsumsinya mudah ya, untuk kesehatan itu cukup 1-2 saset, tapi kalau kita sudah bermasalah Bapak dan Ibu itu bisa sampai 3 saset. Ya, di Filipina kalau nggak salah waktu itu ada orang yang stroke udah 30 tahun ya, dibantu dengan Bone M itu 3 kali 1 sehari ya, dalam waktu 3 bulan ya sudah terbantu untuk kasus ya. Jadi kita bisa lihat ya manfaat dari Bone M cukup banyak ya. Mungkin untuk informasi Bone M-nya